Go yard. I got so much motherfucking design on right now. I make it clap, I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatun Fatia dengan NPM 202143502576 dari kelas R59. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dan dengan materi etika bisnis dalam wirausaha. Dan yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu 1. Pengertian etika, yang kedua etika produk, yang ketiga etika persaingan, dan yang terakhir adalah tata aturan dan hukum bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu tentang etika bisnis. Pengertian etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan kepada mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Etika wirausaha atau dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai, moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah, dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Prinsip etika dan perilaku bisnis secara umum dapat dikemukakan ada 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keuntungan yang wajar, dan yang terakhir adalah semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis dapat dilakukan dengan cara antara lain yaitu menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindari dari perbuatan tercela, dan yang terakhir melibatkan semua personel karyawan dalam mempertahankan etika. Budaya dalam bisnis ialah karakteristik suatu organisasi atau bisnis yang mencakup pengalaman cerita, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh seluruh jajaran pebisnis. Misalnya pada sebuah bisnis dapat kita lihat bagaimana pembisnis berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan sebagainya. Selanjutnya adalah etika produk. Etika produk adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan. Konsekuensi etika tidak ditujukan untuk para karyawan saja, namun setiap keputusan etika dalam perusahaan juga dikaitkan dengan kepentingan manajemen perusahaan. Dalam melakukan produksi sangat diperlukan etika, karena etika adalah suatu keinginan produksi yang murni dalam membantu orang lain, kejujuran dan tidak melakukan kecurangan. Pada saat sekarang ini banyak sekali kecurangan yang terjadi. Hal inilah yang membuat suatu produksi menjadi lemah di hadapan perusahaan lain. Disebut etika bisnis, yaitu memproduksi yang ditujukan oleh masyarakat luas agar bersikap jujur dan tulus dalam memproduksi produknya. Sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena setiap perancangan produk tidak lepas dari penilaian etika. Etika persaingan. Di dalam persaingan usaha yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan yang sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, dan peluang yang sama dari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan yang sehat akan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen dan pengusaha kecil dan produsen itu sendiri, karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa usaha tertentu. Aktivitas di dalam dunia bisnis, suatu kepercayaan sangatlah penting.
Karena tanpa didasari kepercayaan atau saling percaya, maka transaksi suatu bisnis tidak akan bisa terlaksana. Etika persaingan bisnis, maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan sebagai berikut, yaitu melakukan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, keadilan, mempertahankan kualitas produk dan layanan, menghormati hak kekayaan intelektual atau haki, dan yang terakhir adalah menjaga kerjasama yang baik. Tata aturan dan hukum bisnis. Tata aturan berwirausaha dan hukum bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur cara berbisnis dan menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan bisnis. Tata aturan berwirausaha mencakup etika bisnis, standar akuntansi, dan praktik manajemen yang baik. Sementara hukum bisnis mencakup berbagai hal seperti kontrak, lisensi, pajak, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan integrasi. Beberapa contoh tata aturan berwirausaha yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis adalah antara lain yaitu pertama, etika bisnis yang meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, transparansi, dan menghargai hak-hak konsumen dan pekerja. Yang kedua, standar akuntansi yang mencakup pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan terperinci. Yang ketiga, praktik manajemen yang baik seperti perencanaan bisnis, manajemen risiko, pengelolaan karyawan dan sumber daya manusia, serta pengembangan produk dan pemasaran yang efektif. Yang keempat, yaitu regulasi pemerintah yang berlaku, termasuk perizinan usaha, peraturan kesehatan dan keselamatan, serta pajak dengan mematuhi tata aturan berwirausaha yang baik. Bisnis dapat membangun reputasi yang baik dan dapat meminimalisir resiko masalah hukum dan keuangan yang merugikan. Adapun fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Ada pula asas hukum bisnis. Yang pertama yaitu aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing hak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada aspek kebebasan, membuat perjanjian di mana pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Sekian presentasi atau penjelasan saya tentang materi etika bisnis dalam wirausaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.